Gita, silakan. Prof. Nyoman, terima kasih mau hadir di sini. Saya ini 74, sudah hampir 75, tapi selalu antusias karena 20 tahun jadi guru SMA Katolik Saint Louis Surabaya. Nah, kemudian memang senang jadi guru. Jadi kemudian ngajar 20, setelah ngajar 20 tahun, kemudian ketahuan nggak lulus ITS, ketahuan nggak punya S1, jadi akhirnya sekolah S1 di Ubaya, Universitas Surabaya, nggak pakai kuliah lulus, ya toh. Jadi ya ujian-ujian aja. Nah ini saya lihat ini kebanyakan backgroundnya teknologi nih. Orang teknologi belajar marketing gampang, tak jamin. Ini pasti lulus semua. Asal ojo ngawur ya, nek ngawur ya gak lulus ya toh. Ya, nek ngawur gak lulus, gak masuk, gak nyerahkan tugas, gak melok ujian ya gak lulus. Tapi orang teknologi itu dari pengalaman saya kalau ininya kuat, logikanya kuat. Kalau punya background teknologi, nggak lulus marketing ya kebangetan. Ya toh, marketing itu logika saja. Ya. Tapi bukan 2 tambah 3 sama dengan 5. Kalau teknologi itu 2 tambah 3 sama dengan 5. Kalau di marketing 2 tambah 3 bisa jadi 23, 32, mau jadi 6 ya bisa. Sakarpe konsumen pokoknya. Konsumennya jaluk ya apa, kita turuti saja. Nah itu jadi makanya Pak Nyoman punya istilah tekno marketing dari Pak Nyoman dan ternyata seksi banget itu tekno marketing itu. Saya kemarin di Manado sampai banyak orang kepingin, tapi sudah telat daftar semester genep ini. Sehingga akhirnya semester genep ini tinggal 22 ini. Saya seneng karena orangnya ada di mana-mana, ono Pontianak, ono Jakarta, ono mana-mana. Sekarang dari seluruh Indonesia. Welcome ya. Dan cerita saya lanjutkan dikit. Saya S2 saya juga distance learning dari Inggris, nggak pernah kuliah. Tapi dokter honoris causa dari ITS. Ini saya sudah angkatan ke-6 dengan ITB, sukses banget. Ini, lihat ini, Philip Kotler Theater Class ini diresmikan Profesor Philip Kotler sendiri di sebelah sana. Ada tekenannya sejak 2014 dan sudah angkatan ke-6. Jadi ini ruangan teater kelas ini. Cuma kalau di Surabaya ya enggak ada, tapi lain kali kalau mau nanti kalau sudah lulus saja bisa di sini. Yang penting wisudanya di ITS dulu yang resmi karena ini programnya Pak Nyoman ITS bukan program saya. Saya cuma bantu aja. Saya juga di Dewan Pendidikan Tinggi mewakili Makpres Institute. Kemudian apalagi ya? Oh ya, saya juga punya profesor tapi dari Korea. Tapi ya tidak dipakai belas ya. Buat saya gelar-gelar itu sudahlah. Yang penting isinya ya. Kalian mudah-mudahan datang sini bukan cuma mengejar gelar. Gelarnya keren, ITS. Ya. ITS itu luar biasa ya. Jadi saya melihat sendiri. Nah, ketambah sama ITB dulu karena kita kedudukannya di Jakarta. Zaman dulu kan enggak ada online gini. Jadi kita target marketnya ya kebanyakan orang Jakarta. Saya kaget hari ini bisa langsung masuk ke mana-mana. Saya senang dan mudah-mudahan nanti semester ganjil kita bisa setahun bisa terima 2 kali, bisa makin banyak. Makanya batch pertama ini harus dikasih contoh, harus bagus, yang ngajar harus siap semua dan harus bagus-bagus, baik yang dari ITS maupun dari Makpres, penuh persiapan dan harus lain daripada yang lain. Jangan sampai tidak lain daripada yang lain. Sememba kita strategic marketing IMBA sekarang jadi paling mahal di Jakarta. Untuk yang lokal, kelas lokal 18 bulan 160 juta. 160 juta. Saya tahu ini 80 juta. Jadi 2 kalinya. Sama-sama S2, satunya ITB, satunya ITS, satunya ya ada di sini sekolahnya, tapi sekarang online juga. Tapi dulu karena kita berkedudukan Jakarta ya Jakarta. Dulu kan tidak ada gini. Tapi kita sekarang
seneng karena sama ITS ternyata bisa ada peserta dari Lombok tadi, walaupun kebanyakan dari Surabaya, dari Pontianak, dari Jakarta bahkan ada 2 ya. Kalau yang Jakarta boleh mampir, kita di Kokas Tower 88 lantai 8 1 lantai, silakan mampir. Tapi janji dulu ya. Itu Dian itu orang kita yang di Surabaya. Rere juga, mana Rere tadi? Aku lihat wajahnya Rere tadi. Ya, Pak. Ada Rere, nah itu Rere sama Dian itu yang jaga Makples Surabaya. Ya, nah saya mulai aja. Prof. Nyoman izin ya, saya mulai dengan 10 slide. Hari ini cuma 10 slide saja. Opening lecture dari Tekno Marketing ya. Ini bukan Tekno Marketing lecture gini. Opening lecture, tambahin opening dong depannya supaya ini cuma pembukaan saja. Isinya bukan ini. Isinya tanya Pak Nyoman, isinya apa? Saya enggak terlalu pinter untuk bikin-bikin kayak gitu, tapi saya siapkan 10 slide untuk bisa Anda update dengan posisi sekarang teknologi itu ada di mana. Ayo kita mulai aja. Yang pertama saya tunjukkan dulu bahwa buku saya menjadi best business book tahun 2021 yang marketing 5.0 ini. Ada stikernya, mana stikernya? Tunjukin stikernya supaya orang-orang percaya. Kalau enggak ada stikernya enggak percaya. Mana stikernya? Tunjukin stikernya, taruh situ. Nah, itu Technology for Humanity. Jadi Anda sekarang lihat kenapa kok Marketing 5.0 yang saya tulis bersama Philip Kotler, tapi konsepnya dari Makples. Kita sudah 23 tahun bersama Philip Kotler. Kalau Makples sendiri sudah 32 tahun, didirikan 200 orang sekarang ada di Jakarta, Bandung, Joglo Semar, Surabaya, Bali, Pekanbaru, baru buka lagi Manado kemarin, tapi yang di luar Jawa partneran semua. Nah, kenapa kok Marketing 5.0 jadi business book di Amerika by Soundview? Ya karena Technology for Humanity. Karena teknologi dicampur humanity. Kalau teknologi nggak ngerti humanity, nggak bisa. Percaya saya, teknologi itu harus dicampur humanity. Nah, nanti yang akan dipublish di G20 di Bali itu adalah yang namanya entrepreneurial marketing. Tunggu aja tanggal mainnya. Ya, ini sudah selesai ditulis oleh Dr. Zeki Musri, juga Makples. Sekarang lagi disempurnakan untuk terbit Oktober. Ini buku ke-10 saya dengan Kotler. Buku saya ke-10. Kotler kalau untuk yang belum tahu, Kotler itu the father of modern marketing. Saya baru ketemu dia Oktober yang lalu di Kellogg School of Management. Kellogg itu kalau yang belum tahu, Kellogg itu adalah sekolah nomor 1 marketing dunia di Chicago. Kita bekerja sama dengan mereka. Nah ini, jadi sekali lagi kenapa buku ini menjadi best business book, karena mencampur teknologi dan humanity. Coba balik lagi yang tadi, slide 1. Tadi kalau 3.0 itu berhubungan dengan Nabi Muhammad. Karena inspirasinya dari Nabi Muhammad, marketing itu kejujuran. Karena tahun 2010 saya berpikir bahwa marketing itu sering disalahgunakan. Nah, saya tadi dengerin itu. Ada yang sales, ada yang apa. Sebelumnya tentu mikir marketing itu sales. Marketing itu jualan. Marketing itu komunikasi. Marketing itu advertising. Dan banyak disalahgunakan. Sampai orang kedokteran yang nggak ngerti-ngerti mangkel sama marketing. Tapi sekarang Universitas Ahmad Yani, Unjani yang punyanya Angkatan Darat, justru fakultas kedokterannya minta Makples melakukan sertifikasi marketing di sana, khusus fakultas kedokteran. Bayangkan, kedokteran yang dulu memandang marketing itu jelek, sekarang tahu, oh iya marketing itu ilmu bersaing. Jadi marketing itu sebetulnya ilmu memenangkan persaingan. Jadi bukan dalam arti komunikasi. Komunikasi itu bagian dari marketing. Sales itu bagian dari marketing. Nah, 4.0 itu adalah digital. Jadi
Kalau kita lihat marketing 1.0 itu produk. Kalau kita menganggap produk kita nomor 1 itu adalah marketing 1.0. Jadi kalau Anda kelihatan ada orang bilang kecap saya nomor 1, IT saya nomor 1. Marketers ini tidak pernah mengatakan saya nomor 1, tidak pernah. Kita different. Nah, kita different. It's better to be different than to be better than to be the best. You don't need to be better, you don't need to be the best, you just need to be different. Nah, cuma differentiation-nya tidak boleh ngawur. Jadi marketing itu is about how to differentiate yourself from your competitor. Jadi bukan how to be better, bahwa nanti differentiation-nya itu bisa lebih murah, lebih cepat, lebih apa, silakan aja. Tapi tidak harus lebih-lebih. Ya, kelebihannya itu cuma di satu bidang aja, yang lain kalah tidak apa-apa. Saya juga kalah di semua bidang, cuma menang di satu bidang, yaitu I'm a simplifier. I simplify the complex thing. So many people complicate the simple thing. Itu aja. I simplify. Dan akhirnya dengan differentiation itu marketing Marketplace ini bisa berdiri selama 32 tahun dan sekarang malah masuk Dewan Pendidikan Tinggi mewakili Marketplace Institute. Jadi ingat bahwa marketing bukan ilmu jualan. Bahwa jualan bagian dari marketing ya. Nanti kalau sudah sampai pelajaran marketing yang sesungguhnya nanti dijelasin. Nah, marketing itu adalah strategi bersaing untuk memenangkan kompetisi. Kalau tidak ada kompetisi biasanya orang nggak mau belajar marketing. Ya, ini yang pertama. Oke, kedua. Slide kedua saya tunjukkan bahwa sekarang ini kita berada di tahun transformasi, tahun recovery, yaitu 22. 21, 22 itu recovery. Investment, itu investment. Kalau tahun 2020 itu tahun adaptif. 2020. Jadi 2020 kan pada bingung semua toh. Bingung semua. Ini ada apa? Kok mendadak kayak begini sehingga turun begini kayak swoosh Nike itu loh. Ya toh, government. Jadi ekonomi makro itu ada 4 mesin ekonomi. 1 government, 1 investment, 3 consumer spending, 4 ekspor. Ekspor minus import itu berarti net ekspor. Ya. Jadi mesin ekonomi itu ada 4. Jadi sekarang kita berada di 21, 22. Coba lihat, balik lagi dong, jangan dihilangin gitu. Nah, sekarang itu endemi. Kita itu berdamai dengan COVID. Siapa bilang COVID-nya habis? Enggak. Kita mesti vaksin, kita mesti pakai masker. Kita kerja terus. Lah kalau 20 orang enggak kerja bingung, itu bisa dimengerti. 21 masih pandemi. Ya, sebetulnya antara pandemi ke endemi itu katanya Tasya ada yang namanya epidemi. Ya, sekarang itu pandemi menuju epidemi menuju endemi. Tapi siapa yang menganggap kita masih pandemi? Waduh, ketinggalan zaman. Takut belajar, takut kerja, takut apa. Ya, matilah. Itulah yang membedakan orang entrepreneur sama enggak. Aku hampir 75 gini, kemarin baru pulang dari Manado selama seminggu. Bukan berarti enggak hati-hati. Ya vaksin ikutlah beberapa kali. Ya toh, untuk jaga-jaga. Tetapi saya tidak pernah berhenti. Tahun 2020 pun saben hari ke kantor aku. Karena kantornya di sini. Dan ini kantor saya. Walaupun peraturan pemerintah orang enggak boleh masuk, ya saya tetap yang punya kok. Masa enggak boleh meriksa kantor. Saya meriksa kantor saya sendiri kok. Nah, saya kan tinggal di Kokas ini apartemen. Jadi ini rumah saya ini. Saben hari turun dari lantai 36 ke lantai 8. Jadi saya liwat mall. Jadi waktu tutup 2020 saya tetap ke sini. Saya cinta kantor ini karena kantor ini kita beli dan saya guru yang bercita-cita punya teater kelas kayak begini. Jadi saya lihat teater kelas ini sudah senang. Jadi Anda lihat. Sekarang ini kalau Anda masih berpikir Anda tidak mau reform, ya Anda tidak bisa rise nanti 2030.
Semuanya menuju 2030. Tadi saya ketemu Gubernur Babel, Bangka Belitung. Saya advisor 7 gubernur di Indonesia. Ya, termasuk Gubernur Jawa Timur karena Surabaya, Bali, NTB, Sulawesi Utara, Jawa Barat, Babel, Riau. Tadi ketemu Babel. Gubernur Babel tadi ketemu saya, baru datang dari landasan ketemu saya di Pondok Indah. Pondok Indah, Hotel Intercon. Saya ke sana loh. Wong gubernur kok. Saya ke sana. Saya temui. Mau bikin Babel 2030. Jadi Babel 2030 itu apa? Makpres 2030 sudah ada. Makpres 2030 arahnya sudah ada. Makanya saya dorong Anda semua yang ikut di sini berpikir perusahaan Anda di 2030 gimana? Kalau yang tidak punya perusahaan, ya saya ini 2030 bagaimana? Visi Anda jangan kepanjangan 2030 aja. Ya kalau saya 2030 sudah panjang, sekarang umur 75 tahun ini 18 November. Nanti saya undang semua. Kalau saya di Surabaya merayakan ulang tahun. Tahun ini saya mau jadi kadaver, menyerahkan seluruh tubuh saya untuk organ pembelajaran anatomi di Fakultas Kedokteran Erlangga. Surat wasiatnya bukan berarti langsung jadi kadaver. Tapi nanti 18 November ada Ibu Kofifa, ada Rektor UNER. Saya mau menyumbangkan, gimana mau disumbangkan, ITS kan tidak ada Fakultas Kedokteran. Mosok badanku disetrum nanti kalau sudah mati di sana sama elektro ya. Kan tidak bisa ya. Jadi akhirnya saya juga advisor UNER, saya taken sama UNER. Nanti tak undang. Kalau saya umur 75, persis 18 tahun. Jadi kalau saya ya 2030, kalau saya masih ngumani 2030, saya beruntung. Tapi yang mendorong saya untuk hidup lebih panjang adalah Juli tahun depan, tahun ini, saya nanti dilantik jadi Chairman ICSB Dunia, International Council Small Business. Jadi itu organisasi small business yang berpusat di George Washington University. Juli 22 sampai Juli 23. Juli 23 saya mengadakan World Congress di Bali. Jadi 2030 itu Gen Z berkuasa, SDG berjaya, Metaverse berjaya. Metaverse itu sekarang cuma ngomong-ngomong tok. Ya, tapi saya yakin 2030 nanti sudah biasa aja. Ya toh? Sudah biasa aja. Sekarang kan ada orang diperkosa di Metaverse rame. Ya toh? Terus kemudian ada Masjidil Haram, ya toh dibikin di sana. Jadi rame. Makpres juga mau dibikinkan kantor di Metaverse katanya. Ada yang mau bikinin. Semua kan begitu. Tapi Louis Vuitton udah dijual di Metaverse. Tapi nanti 2030 biasa-biasa aja nanti. Mungkin bisa aja 2030 nanti pakai kacamata biasa itu. Nggak pakai teropong-teropong gini. Pakai itu Metaverse ya. Nah ini coba lihat ya. Jadi marketing kita harus ditujukan kepada RISE. Relief, Recovery, Reform, RISE. 4. Ya. Oke, slide ketiga. Nanti katanya di 2122 Metaverse Job itu akan naik 400%. Jadi sekarang orang berada di internet sudah senang. Tapi sebentar lagi katanya disrupted semua itu. Facebook disrupted, makanya Facebook cepet-cepet ganti nama jadi Meta. Tetapi harga sahamnya turun anjlok barusan ini karena bukan Meta yang sebenarnya. Meta sebenarnya itu kayak apa juga enggak tahu. Elon Musk nggak percaya sama Meta. Apa itu katanya? Ya tapi Elon Musk itu selalu kontroversial ya. Nah, Metaverse itu memang nanti harus diwaspadai dan nanti semua orang bisa masuk ke Metaverse, terakses terutama 2030. Dan jadi brand should redefine their character in the Metaverse. Karena sekarang Marketplace ini kalau dibikinkan di Metaverse itu mau kayak apa brand kita? Kita punya 2 brand sebetulnya. Marketplace itu yang konvensional, consulting, research, training. Kalau marketeers itu majalah yang lebih ke online dan sebagainya. Dua-dua Marketplace dan Metaverse saya pisah. Jadi kalau Marketplace itu yang
yang didirikan 32 tahun lalu, kalau Marketeers itu baru mulai kira-kira 12 tahun lah. Tapi sekarang sudah dilepas, dikasih CEO sendiri, Iwan Setiawan yang nulis buku 345, dia nyiapkan buku 6.0, Meta Marketing. Nah, dia nanti tugasnya dalam 5 tahun harus menjadi unicorn baru. Saya tugasi jadi unicorn baru. Sedangkan Marketplace dipimpin Dr. Jacky Musri itu harus bisa merger acquisition IPO 2030. Jadi beda. Satunya konvensional, satunya untuk jadi unicorn. Jadi saya punya mainan 200 orang dibagi menjadi 2. Tentunya lebih banyak pakai orang di Marketplace, yang orang yang di online ini, yang di Marketeers ini nanti silahkan kalau yang mau masuk sana dan nggak boleh di sini. Nanti kantornya ada di kantor saya yang lain yang bersifat nyewa, seolah-olah nyewa pada saya. Jadi saya pisah, itu adalah ruko. Jadi supaya semangatnya semangat ruko. Kalau Marketplace nggak apa-apa, ada di sini di mall dan sebagainya. Kalau mereka mau jadi startup ya kudu di ruko. Ya, saya punya ruko yang dibikin co-working space, kolega depannya Ciputra. Next nomor 4. Oh itu digerak-gerakkan gitu ya. Nah itu metaverse kira-kira gitu. Apalagi yang mau digerakkan Tasya? Sudah. Oh cuma gitu toh. Ya kira-kira gitu. Nah sekarang pandemi itu endemi, itu pengaruhnya ke marketing memang ada 4 hal. Itu bukan dari kita. Kita kutip dari mana-mana, yang terbaik diberikan pada Anda. Memang harus ada new normal. Orang nyebutnya new normal, tapi kalau aku nyebutnya post normal. New normal, next normal, post normal. Jadi memang harus punya target-target baru. Monitor terus progresnya buat target, karena target itu tidak pernah persis. Katakanlah program MMT ini. Katakanlah program MMT ini. Coba, MMT ini saya dulu rundingan sama Prof. Nyoman tahun lalu. Bahkan 2 tahun lalu. Aku bilang ini harus untuk fresh graduate. Fresh graduate Surabaya. Dan nanti makanya ada kuliah namanya Business Immersion yang dipegang oleh Marketplace sendiri, termasuk magang. Tapi ternyata cuma saya hitung-hitung dari 22 orang, cuma 7 orang yang fresh graduate yang belum kerja. Yang 15 ini ada malah yang sudah punya perusahaan sendiri. Nah ini contoh bahwa memang yang ditargetkan itu belum tentu terjadi. Malah sekarang ada Pontianak, ada apa. Ini contoh seperti gini biasa-biasa aja. Nggak apa-apa, dia adjust kembali. Tetap kita terima, kita jalan. Tetapi kita tahu, oh begini toh. Kalau gitu, Anda tetap nanti business immersion ada di perusahaan masing-masing. Coba kita kasih tugas khusus untuk menyerahkan report mengenai perusahaan Anda sendiri. Tapi tugas khususnya nanti di kerjasamakan dengan kita. Jadi itu Marketplace yang dengan seizin Prof. Nyoman, dekan, untuk memegang mata kuliah terakhir namanya Business Immersion. Jadi kita yang memulai, kita yang mengakhiri. Ini MMT Tekno Marketing. Dagingnya ada di ITS. Ya, sebagian besar pengajarannya dilakukan oleh dosen-dosen. Kemudian limit illness and death. Jadi karyawan itu tidak bisa dicegah. Harus ada yang kena. Sekarang kena Omikron, kena apa. Tapi ini akan berkepanjangan ini. Terus sampai akhir tahun. Terus transmissionnya harus di-slow. Bukan enggak bisa. Enggak boleh. Transmission itu pasti terjadi. Cuma kalau bisa pakai masker lah. Aku sih enggak pakai masker karena aku terpisah dari Anda. Tapi kalau Anda sedang kumpul, sebaiknya pakai masker lah. Ya. Jadi itu untuk slow transmission dan membuat supaya perusahaan Anda lebih aman. Dari pandemi ke endemik, Anda lihat, ini kemanusiaannya. Kalau tadi teknologinya, ya toh. Jadi antara teknologi dan manusia ini harus digabung, teknologi for humanity.
Kalau Anda tidak memperhatikan kemanusiaan ini, tidak ada orang mau kerja sama Anda. Oh, kerja di perusahaan itu kesehatannya tidak diperhatiin, kemanusiaannya tidak diperhatiin. Tapi terlalu kemanusiaan, tidak pakai teknologi, ya pasti ketinggalan. Ketinggalan jauh di dalam pengumpulan data, ketinggalan jauh pada pengolahan data dan sebagainya. Jadi teknologi dan manusia itu, manusia and mesin itu selamanya berdampingan dan harus saling melengkapi. Next, nomor 5. Nah, Anda lihat UNICEF, saya berada di 20 tahun ya, saya advisor UNICEF Indonesia. UNICEF ini perempuan dan anak-anak, dan dia sekarang bikin humanitarian action for children. Ya, jadi mereka melakukan banyak tools. Coba lihat yang kiri itu, kolaborasi. Nggak bisa sendiri. Sekarang pelajaran apa yang didapatkan dari pandemi ini? Ya banyak orang bilang wah ini gini. Ya tapi pelajaran yang paling penting itu kolaborasi. Makanya G20 kita adalah recover together, recover stronger. Nggak bisa menyelesaikan sendiri. Sekarang kalau China sudah selesai dulu, tetapi kalau negara-negara masih banyak yang kena, ya sama aja. Orangnya keluar balik lagi ke China juga sama aja. Akhirnya sekarang juga ketakutan lagi. Jadi dunia ini tidak akan bisa tanpa kolaborasi. Ini mengingatkan kita bahwa kita itu diciptakan berbeda-beda, jangan eksklusif. Jadi kita itu harus inklusif. Satu sama lain harus bekerja sama. Makpres nggak bisa sendirian. Makpres sama ITB di Jakarta, Makpres sama ITS di Surabaya, Makpres sama Gajah Mada di Jogja, Makpres sama Pajajaran di Bandung, Makpres sama yang lain-lain di mana-mana. Kita sekarang bekerja sama dengan 50 kampus di Indonesia, tapi bukan semuanya bikin program, tetapi ada yang program sertifikasi tok, SKPI namanya, surat keterangan pendamping ijazah. Di sebelah kiri Anda lihat bahwa banyak kerjasama dilakukan oleh pihak NGO dan pihak swasta. Ya, bersama-sama. Jadi ini menghasilkan apa? Pandemi itu kerjasama manusia teknologi, kerjasama antara manusia satu dengan manusia lain. Ini barangkali pelajaran teknomarketing yang paling penting. Sebetulnya marketing itu ya tetap manusia, teknologi ya teknologi. Ya kan? Teknologi bukan manusia. Teknologi dipakai oleh manusia untuk mempercepat, tapi tidak bisa dipakai untuk memutuskan. Walaupun AI itu nanti katanya makin lama makin pinter, tapi insight dan wisdom itu tetap punya manusia. Insight dan wisdom itu. Ya, terus nomor 6. Jadi kalau G20 Indonesia presidensi itu ada 3. Global Health Architecture, Digital Transformation, Sustainable Energy Transition. Jadi Pak Jokowi meyakinkan pemimpin dunia lainnya 3 hal ini selama setahun ini digendot terus. Global Health Architecture. Apa artinya? Seluruh dunia kalau bisa jangan kehabisan, kekurangan alkes, jangan kehabisan obat, jangan ketinggalan vaksin, saling membantu. Nah, kedua, digital transformation. Nah, ini otomatis tekno. Ini digital transformation ini dipakai untuk kiri dan kanan. Saya barusan ngobrol sama PLN Manado. Wah, dia pamerkan itu di Megamas itu. Ini PPKLU, Pak, untuk pengisian listrik untuk mobil-mobil. Sebelah sana apa? Semacam PPKLU untuk motorboat. Ini green, ini blue. Green economy, blue economy. Ya, listriknya digital. Jadi listrik itu nanti ada yang mobile, tinggal diseret aja, dicop ke cop-copan, kemudian dari situ nanti semua bisa ngambil dari situ. Enak sekali sekarang. PLN itu sudah menjadi yang baru, apalagi digital transformation. Energi sama, energi terbarukan. Sekarang orang kalau ke hotel, saya lihat hotel di Bali, Anda sudah ke Potato Head nggak yang di Bali?
Hotel Potato Head di Bali, Pak Nyoman orang Bali. Itu katanya ada lab sampah, ada lab sustainability. Semua menuju SDG 2030. Sekarang villa di Canggu, anak-anak muda kalau mau nginep, bukan cuma ngelihat roomnya sebesar apa. Tapi kalau saya check in di sini, 3 hari, pihak villa ini nanam pohon enggak? Saya minta sertifikat Anda akan nanam pohon atas nama saya. Gimana itu? Apa dulu pernah terpikirkan begitu? Enggak kan? Nah sekarang menuntut, customer menuntut, dan bahan makanan yang dimakan itu kalau bisa jangan diangkut jauh-jauh. Jadi farmingnya itu di daerah hotel itu aja. Supaya memetik dari kebun sendiri. Waduh, sekarang sudah pokoknya aneh-aneh. Solar energinya mana? Barusan ini diresmikan Makpres Pekanbaru oleh Gubernur Riau. Partner saya antusias, ditulis Hermawan Kartajaya Go Green Hall. Memang dibikin hijau semua. Mana solarnya katanya Gubernur. Apa partner saya ditegur, jangan tulisan tok Go Green Hall, harus ada solarnya. Walaupun masih mahal, taruh dong 1 untuk contoh untuk yang lain. Jadi sekarang itu kebutuhan untuk 3 ini, health, kemudian energi dan digital ini memang kebutuhan dunia. Nah, tapi di samping 3 ini ada 2 yang nggak diomongin, apa itu? Tak bilangnya aja, UKM dan perempuan. UKM dan perempuan. Jadi aku selalu berpendapat mulai dari beberapa tahun lalu, youth, woman, netizen. Youth over senior, anak muda itu lebih mempunyai power dibanding senior, ya toh. Kemudian woman lebih over from men, ya. Woman itu nanti lebih punya kekuasaan daripada men karena woman itu soft, hatinya main. Tetapi kalau ditambah logikanya bisa kayak laki, kalah orang laki. IQ, IQ-nya jalan. Orang laki biasanya pakai IQ, IQ-nya kurang. Tapi perempuan itu by nature sudah IQ-nya bagus. Ditambah kalau IQ-nya sekolah di MMT Teknomarketing, seperti Mersia Sani ini ya, yang aku lihat di sini ini. Ya toh, Mbak Mersia, siapa lagi itu? Monica Queen ya tadi. Wah, jenenge apik tenan nih Monica Queen ya toh. Kemudian siapa lagi? Mbak Sansia Janita. Ini wah, Nikita ini. Ya, ini Diandra, ini IQ-nya pasti bagus. Lebih bagus dari laki. Konita, ini kalau ditambah otaknya diajari Pak Nyoman, itu pasti hebat. Ya, Pak Nyoman ini profesor supply chain nomor 1 di Indonesia. Jadi Anda jangan khawatir. Kita nomor 1 di marketing, nomor 1 di supply chain itu terutama teknologi ya Pak Nyoman ini. Jadi Anda berada di jalur yang benar ini. Ya. Nah, begitu. Next, nomor 7. Nah, hati-hati. Kalau vaksin itu, virus itu cuma health and livelihood. Katanya buku Wicked Seven itu buku Philip Kotler sama Christian Sarkar, orang India yang sekarang pindah Itali. Sebetulnya pandemi itu bisa 7. Nah, nanti ada yang 6 lainnya. Work and tech itu pasti. Karena ada teknologi, pekerjaan-pekerjaan yang lama hilang, diganti pekerjaan baru. Jadi kalau Anda tidak bisa mencari pekerjaan baru, matilah. Power and corruption. Dengan adanya teknologi semakin canggih. KPK-nya makin canggih, nangkepnya, Bareskrimnya makin canggih, bajingannya lebih canggih lagi. Inequality makin menjadi-jadi. Yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin dengan pandemi. Nah, the death of nature itu karena nature akan terjadi banyak kematian, global climate itu, population and migration itu hati-hati karena orang akan mengungsi lebih banyak, dan yang terpenting untuk Indonesia hati-hati
hate and conflict. Saya paling takut ini. 2023 nanti dalam tahun politik akan hate and conflict itu menjadi-jadi. Makanya Anda sekolah duluan, 22 ini sudah benar. 23 itu tahun politik. Hate and conflict makin banyak. Karena teknologi itu membuat orang bisa gampang salah ngerti. Ya, ada jin buang anak, ngamuk. Sesajen, ngamuk. Kemudian Sunda ndak boleh diomongin, ngamuk. Saiki wong ngamukan rek, ngamukan. Hati-hati Anda kalau berada di ruang publik, hati-hati karena orang-orang sekarang itu ngamukan. Atau kalau ndak ngamuk ya ada yang bakar supaya ngamuk. Ya toh, gampang sekali dibikin ngamuk. Ya toh, saya kemarin di Megamas. Aku lihat PLN itu keren, ini Holy Wing, di belakangnya itu UKM. Loh ini untuk pertama kali kios UKM berdampingan dengan Holy Wing. Waduh, mari ono tulisan Simon ini kurang ajar. Loh tak pikir Simon sapa iki? Aku ndeso. Langsung aku tanya anak buahku, apa Simon sapa iki? Oh ternyata film Netflix yang selama seminggu saya waktu berangkat belum ada, belum trending nomor 1, sekarang trending nomor 1 ternyata. Ya toh, cerita Tinder itu tadi. Wah, Simon ternyata kurang ajar Simon. Pada waktu saya meresmikan Pekanbaru, saya lihat Holy Wing Pekanbaru ada tulisannya kecil-kecil apa itu? Kinan deserve better. Waduh, Kinan deserve better semua. Bella Putri Marino. Loh ya toh, sampai Belani besok aku mau meninjau studionya Manots Punjabi. Nah, ini aku kagum sama Pak Manots ini. Besok tak parani ambil aku. Nah, TV-nya WTV tak undang ke sini orangnya. Kamu kok bisa bikin kayak gitu gimana? Penasaran. Aku nonton 1 sampai 9B gratis, 10A 10B terpaksa aku bayar 3.000. Soalnya daripada ketinggalan, aku mau diwawancara CNN Indonesia. Nah, diwawancara aku orang ngerti. Akhirnya gimana kan malu. Jadi aku bayar 3.000 kurang ajar ya toh. Nah, jadi katanya dapat 3.000 orang. Jadi 18 miliar itu. Bayangkan WTV itu. Cuma orang penasaran keluar duit 18 miliar. Gila kan? Itu orang itu harus pinter. Dan sekarang perempuan kan. Nah, layangan putus itu adalah perempuan yang dibela. Karena anti poligami. Kemudian tadi Simon itu orang laki yang dimarah-marahin. Pokoknya film-film itu memenangkan perempuan semua. Kalau memenangkan laki, nah orang-orang yang nonton. Pokoknya harus memenangkan anak muda, memenangkan perempuan, dan memenangkan netizen. Betul enggak? Sudah nonton upload enggak? Nonton kalau belum nonton, Prime Drive. Itu cerita metaverse fiksi. Kalau Anda mati, Anda masih bisa hidup di metaverse. Nah itu fiksi. Aku enggak tahu itu benar apa enggak. Aku ngikuti loh. Crash Landing on You ya nonton aku. Karena aku melihat bahwa social culture itu sangat penting. Nanti kalau belajar teknomarketing, ingat bahwa perubahan sosial budaya yang ditimbulkan adanya teknologi itu sangat penting. Jadi belajar teknomarketing berarti belajar sosiologi, belajar social culture. Nggak nyangka kan? Nah, nggak nyangka. Banyak surprise-nya nanti kalau di sini. Oke, nomor 8. Coba lihat. Ini Tasya ini, Mbak Tasya tadi itu, ini anak buahku paling pinter ini. Aku sayang sekali sama dia. Nah, ini coba lihat. Kalau Bhutan, aku pernah ke Bhutan. 1 kali gross national happiness. Ini manusia. Nah, sebelah kanan ini New York City. Amerika gross domestic product nomor 1 2021. Tapi Bhutan nomor 1 gross national happiness. Anda pilih mana? Apa ora gelem maju-maju di Bhutan aja. Di Bhutan itu pokoknya happy. Saya baru pulang dari Morotai. Manado, Morotai. Morotai itu provinsi Maluku Utara, provinsi paling bahagia di Indonesia. Betul enggak? Aku ngobrol-ngobrol sama sekdanya. Pak, kok bisa bahagia? Kenapa?
Ya orang rileks di sini. Sangat rileks. Duit-duit orang duit-duit pokoknya ngobrol menyanyi Maluku Utara. Iya toh? Wah, tapi ketika saya mau ceramah besoknya di ASN aku bilang, "Pak, aku jam 9 tepat loh mulai sampai setengah 11 karena aku dengar kalau jam 9 diundang baru jam 10 datangnya." Pokoknya bahagia kan. Nah, karena dia takut jadi diundang mulai jam 8. Bayangkan, untuk membuat tepat jam 9, jam 8 sudah diundang. Supaya jam 9 mulai semua. Nah, jadi Anda mesti seimbang. Nggak bisa juga kayak timpu butan itu. Ini dulu bapaknya jadi raja, sekarang anaknya jadi raja. Waktu bapaknya jadi raja, itu internet nggak boleh. Karena internet itu merusak katanya. Sekarang sama anaknya boleh. Tapi bapaknya happy. Istrinya 4. Istrinya 4, dia Buddha. Istrinya 4, tapi mertuanya 1, mertuanya raja itu. Karena dikawin 4 bersaudara, cewek semua. Jadi tahun pertama dikawin kakak nomor 1. Tahun kedua adiknya. Jadi enak kan? 4 bersaudara dikawin raja. Dikawin raja ya semua mau kan? Nah, enggak ada iri-irian. Happy rajanya. Nah, sekarang turun. Mengundurkan diri ganti anaknya. Sama anaknya sekarang boleh internet. Nah, tapi Bhutan ini dari dulu melahirkan Gross National Happiness, GNH. Maju nggak maju ora popo, yang penting happy. Saya di sana 80% orang pakai pakaian tradisional. Negara Buddha, kemana-mana nggak ada masjid, nggak ada gereja. Saya tanya orang Indonesia yang kerja di sana, gimana di hotel-hotel? Sampean apa agamanya? Muslim, ono sing Kristen. Loh, nggak ada gereja, nggak ada masjid. Ya, tapi happy kok Pak di sini katanya. Ya wis, karepmu ya toh. Tapi kowe gelem deh kene terus, ora gelem. Nah, kalau di New York gimana? Seneng semua, pada seneng semua. Walaupun stres. Ya, jadi kalau stres, stresnya enak, ya enggak apa-apa. I love Bhutan, but I love New York more. I go to Bhutan only once, I go to New York more than 20 times. Nah, itu bedanya. Betul enggak? Jadi jangan cuma manusia happy. Happy itu harus. Tetapi kalau orang duit ya gak happy rek akhirnya. Jadi harus keseimbang antara gross domestic product dan gross national happiness. Mudah-mudahan Anda sekolah di tekno marketing itu kepengen sudah ngerti teknologi semua ini kebanyakan. Ya enggak semua, tapi teknologi membuat ekonomi maju. Belajar marketing itu manusia sebetulnya. Nggak bisa mesin semua. Teknik marketingnya bisa, sosial media dan sebagainya. Tapi marketing bukan itunya. Manusianya yang ambil keputusan. Sosial media itu cuma alatnya. Ya, terus nomor 9. Nah ini, jadi kita lihat ada orang diperkosa di metaverse. Tahu toh? Rame gitu, orangnya malu enggak karuan sekarang walaupun dia enggak kerasa apa-apa itu sebetulnya. Ya toh, tapi tetap malu, dipermalukan dia, dijadikan omong-omongan. Nah, belum lagi Saudi Arabia membuat naik haji virtual, wah rame lagi. Jadi memang teknologi itu tidak bisa dihambat. Tetapi kalau teknologi tidak ada humanity-nya berat. Justru Facebook itu namanya jelek karena dituduh menjual data-data kita. Mungkin iya, karena semua behavior kita itu ada ditangani teknologi. Anak saya 2, Michael Hermawan 45, Stefani Hermawan 40 tahun. Dua-dua sekolah di Amerika mulai SMP, SMA, sampai S1, S2. Dua-duanya Kellogg School of Management, MBA. Tapi yang satu bantu saya, sekarang Vice Chairman, satunya enggak mau ikut saya jadi guru meditasi. Dia bilang apa? Pak, web 1.0, web 2.0, dan menyusul web 3.0. 3.0 apa? Blockchain. Blockchain itu tidak ada yang kontrol. Kalau web 2.0, internet itu tadinya maunya tidak ada yang kontrol.
Tapi at the end of the day apa? Facebook, Google, ya 5 besar itu akhirnya yang mengontrol kita karena data kita dipunyai dia. Nah, nanti katanya kalau blockchain seperti sekarang terjadi, Ethereum sama Bitcoin itu kan tidak dikontrol oleh siapapun. Tapi ya sama aja. Akhirnya Elon Musk ngomong apa, harganya naik enggak karuan. Elon Musk ngomong apa, turun lagi. Facebook pakai nama Meta naik. Kemudian orang ngelihat turun lagi. Jadi ya akhirnya nanti menurut saya dari 2030 barusan kelihatan teknologi itu kayak apa juntrungannya. Tapi kita sudah mau menulis meta marketing untuk terbit 2023. Sekarang lagi digodok di Marketplace oleh Iwan. Itu tak selain marketeers. Kalau entrepreneurial marketing, Marketplace, Jackie. Nah, saya punya dua pemikir ini. Dua pemikir dengan dua tim yang berbeda. Dan konsep-konsep marketing yang terbaru dari Philip Kotler yang trade book bukan textbook itu selalu dari Marketplace. Dan saya berjanji pada publisher di Amerika untuk terus punya konsep sampai 2027 paling enggak. Masih 6 buku lagi. Jadi Anda berada pada jalur yang benar. Dan Anda selama sekolah di sini, selama 1,5 tahun di sini, Anda boleh mengikuti event-event Marketplace gratis. Ya, termasuk nanti 31 Maret. 31 Maret nanti Anda semua dapat akses untuk mengikuti webinar saya gratis yang saya jual. Saya jual 1 tahun 3 kali saya memberikan Hermawan Kartajaya mengawal Indonesia. Nanti Anda dapat gratis, ITB juga dapat gratis. Pokoknya siswa di sini kalau sudah masih mahasiswa ya begitu. Kalau mau enggak bayar terus ya enggak lulus-lulus, tetap mahasiswa. Kalau sudah lulus jadi alumni. Kalau alumni dapat diskon gitu ya. Oke, kalau mau gratis terus eventnya Marketplace ya enggak usah lulus, bayar uang sekolah terus. Ya toh. Nah, itu enggak lulus enak-enak enggak lulus. Bisa mahasiswa abadi, MA ya. Nomor 10 terakhir. Pesan saya, marketing is digital anyway. Jadi enggak ada digital marketing itu. Marketing ya digital, tapi humanity yang membuat Anda different dari yang lain. Dan create impact. Harus ada impact-nya kepada dunia. Kalau Anda punya digitalization, tidak memperhatikan humanity yang impact ke dunia, Anda akan tidak laku. Dan yang terakhir, harus strategik, tidak boleh taktikal. Storytelling penting, TikTok penting, sosial media penting. Tadi ada yang jualan sosial media rasanya. Itu enggak apa-apa, tapi ingat ESG strategik. Ya, jadi image satu perusahaan 2030 itu mesti dibuat secara strategik, peduli environment, peduli sosial, peduli governance. Itu dulu dari saya 10 slide persis jam 8 selesai. Saya menyediakan waktu setengah jam untuk komentar dan tanya jawab dari opening lecture dan mudah-mudahan Anda bisa dikasih energi yang cukup pada waktu kuliah pembukaan ini. Terima kasih untuk Prof. Nyoman yang janji untuk berada di sini di pembukaan ini. Saya berjanji untuk selalu melakukan kuliah pembukaan dan kuliah penutupan nanti akhirnya, ya, sebelum kalian lulus. Karena kita business immersion itu dari kita nanti. Silakan monggo Tasya dipandu. Silakan Mas Hardika. Teman-teman yang lain nanti raise hands ya biar aku tunjuk nanti. Oke, thank you. Selamat malam Pak Hermawan, Hardika Pak, salam kenal. Siap. Pak, tadi insight-nya bagus sekali. Kalau saya capture di awal memang marketing tadi disampaikan cara memenangkan persaingan, how to differentiation with others atau with competitor, Pak. Ini hal yang menarik. Dengan melihat kondisi sekarang, Pak, pandemik, terus kemudian VUCA ya, volatility, uncertainty ya, terus kemudian krisis energi, belum lagi terkait dengan apa namanya isu-isu global seperti green energy dan apa namanya carbon credit dan lain sebagainya.
ini adalah hal yang sangat dinamis, Pak, bagi kami di sektor penjualan yang bergerak di sektor pemasaran tentunya, Pak. Jadi pertanyaan saya, Pak, ada dua, Pak. Pertanyaan saya yang pertama adalah kalau kita lihat, Pak, dengan kondisi yang tiba-tiba berubah drastis, Pak, di mana biasanya itu pemasaran itu harus ketemu, harus komunikasi, harus approach secara langsung, harus personal touch dan lain sebagainya. Sekarang semuanya serba berubah, Pak. Tentu akan merubah strategi, Pak. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana cara menghadapi kondisi yang saat ini dari sisi sales strategi, service strategi, maupun dari sisi brand strategi, Pak. Agar positioning brand kita masih tetap menjadi positioning brand yang masih oke. Itu pertanyaan saya yang kedua. Pertama, Pak. Ya, ini pertanyaan sebetulnya nanti di kuliah biasa. Ini belum, tapi karena pertanyaan Anda menggelitik, aku jelasin dulu bahwa dinamika itu di sini. Ada change. Nah, di sini kalau dibagi lagi, yang Anda ngomong itu teknologi. Dan ini ada social culture. Sekarang social culture-nya berubah karena ada pandemi, nggak bisa ketemu. Ini political legal, aturan-aturan, ini ekonomi, ini market. Nah, Anda lihat, Mas. Lihat ya, sini. Change ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Karena ada social culture, orang tidak boleh ketemu orang. Karena ada aturan PPKM itu di sini, political legal. Maka ini berubah, sekarang teknologi dipakai. Oke, siap. Nggak usah. Nah, sehingga market berubah, ekonomi pun berubah, turun. Bali itu -13 dan sebagainya. Nah, karena itu kalau company bagaimana? Jangan bahas sellingnya dulu, salah. Company itu bagaimana? Kalau kita tidak cepat berubah approach pada customer, tapi kompetitor duluan, ya kalah. Ini 4C namanya. Ini kompetitor, ini customer. Jadi kalau Anda belajar marketing, mesti belajar 4C. Jadi marketing itu bukan selling. Kalau Anda nggak ngerti ini dulu, ujuk-ujuk tanya sellingnya gimana? Nah, itu salah. Jadi karena ada landscape yang berubah, perubahan itu ada di sini, PPKM, political legal, social culture-nya nggak boleh ketemu, market berubah total, ekonomi berubah, gunakanlah teknologi. Kalau Anda menggunakan teknologi, maka company Anda tidak kalah dengan kompetitor. Kalau Anda tidak punya kompetitor lain, Anda satu-satunya. Zaman dulu Bogasari toh yang jualan tepung, PLN toh yang jualan listrik, Telkom toh yang jual. Walaupun mati urep ya, iku ae. Nah kalau sekarang, ya seneni wong rek. Iya toh? Nah, ya, Pak. Jadi Anda harus berubah. Tapi perubahannya gimana? Nah, terus di mana perubahannya? Ini namanya PDB. Positioning, differentiation, ini branding. Nah, selling itu di mana? Di sini loh. Ini DMS itu marketing mix, product, price, place, promotion. 4P itu loh. Kalau Anda sering dengar product, price, place, promotion, ini selling. Jadi selling itu cuma di sini. Di sini ada STP, di sini ada BSP, Brand Service Process. Di sini ini namanya strategi, ini namanya taktik, ini namanya value. Jadi ini namanya 9 elemen, 3, 3, 3. Jadi saya Anda tanya itu ini saja nih. Oh, enggak, Pak. Selling itu cuma 1/3 dari taktik, 1/9 dari marketing. Jadi gimana kesimpulannya? Nah, kalau Anda lihat 4C-nya, Anda lihat 4C-nya dulu. Ya, Anda lihat 4C-nya dulu. Anda lihat kan bahwa di situ karena ada perubahan di mana di change, maka kita harus meng-approach dengan cara yang beda. Nah, otomatis selling-nya berubah, tapi PDB-nya nggak boleh berubah. PDB-nya waktu pandemi itu nggak boleh berubah.
dirubah cara sellingnya. Apakah diferensiasi plus simplifier itu berubah ketika ada teknologi online? Enggak. Tidak. Kita tetap simple, enggak memperluat ini. Ya, lah nek waktu normal aja wis simple, marketing simple. Mari ngono tambah offline, tambah online, tambah diperluat. Ya gak payu. Cuma jualannya sekarang apa? Biasanya pakai brosur. Sekarang pakai online, pakai Zoom, pakai webinar, pakai apa. Jadi sebetulnya cuma sekedar marketing itu tidak ada yang berubah. Marketing is digital anyway, bukan namanya digital marketing. Digital marketing itu tidak ada. Yang ada marketing is digital. Jadi marketing itu menggunakan digital sebagai alat. Tapi 4C, PDB, 9 elemen, 5D, 5 driver, itu tetap 5D, 4C, PDB, 9 elemen. Marketing itu tidak lebih dari ini yang tak tulis sih, Bapak tulis sih. Tidak lebih dari ini. Anda percaya? Mau ada digital, mau apa, ya iki ae. Gak ono sing liyane. Tidak ada yang lain. Percaya aku, 32 tahun kita itu membantu government, BUMN, mau perusahaan asing, mau apa, wis warak, wis pakai ini sampai sekarang. Nah, jadi kalau kita ngomong selling itu cuma 1/9 marketing. Jadi mesti melihat dari 4C-nya dulu. Mesti lihat dari 4C-nya dulu. Kalau 4C-nya sudah ngerti, baru efeknya apa? Ke 9 ini, selling barusan keluar. Ya, mudah-mudahan ini tanggap. Tapi pertanyaan kedua apa? Pertanyaan kedua, Pak. Kalau tadi kan bagaimana menghadapi agar positioning brand kita masih tetap bagus dan strategi marketingnya seperti apa. Pertanyaan kedua adalah ketika kita mau memulai, Pak, membawa sebuah brand baru di tengah kondisi yang seperti ini, Pak. Kira-kira strategi apa dari sisi strategi marketing harus dilakukan, Pak? Ya, itu sama aja sebetulnya. Balik Sama lagi, aja, kamu lihat yang kompetitor ini aktif apa enggak waktu pandemi ini, kompetitor Anda. Anda mau masuk di mana? Anda mau masuk di kuliner bagian gawe lontong balap. Lontong balap yang sudah ada itu loh. Dulu apa? 10. Oh, 10 lontong balap yang terkenal di Keranggan sana itu yang masih urip mana? Yang lain mati semua. Ya Jarno. Nah, pada waktu pandemi itu enak karena banyak yang enggak niat mati itu. Jadi kompetitor berkurang. Sekarang tak bilangi temanku, ini kisah nyata. Partner Makpres di Pekanbaru, namanya Pak Peng Suyoto. Punya 1000 mobil disewain, persewaan mobil dari Jawa sampai Sumatera. Perhatikan ya, sewa mobil disewa-sewain ke perusahaan. Disediakan mobil untuk disewa, disetir sendiri boleh, sopir boleh. Mati kabeh kan waktu pandemi, perusahaan tutup semua. Tapi tahun 2021 mendapatkan penghasilan terbesar sepanjang sejarah. Aneh kan? Dari mana? Nah, tahu. Kompetitornya banyak yang mati. Dia menjadi terbesar kenapa? Satu, karena kompetitornya mati. Kedua, karena dia mengajak bicara pada Grab. Dia bilang, bosnya Grab, sudah, nggak usah cari pengendara yang punya mobil sendiri. Mobilnya tak sediain aku. Anda cari pengendara yang nggak usah punya mobil. Nah, mobil nanti tak sediakan aku, reparasinya dari saya, servisnya dari saya, ganti olinya dari saya, standarnya dari saya. Minta apa? Oh, dikasih alat pengaman, tak kasih alat pengaman. Nah, pengendaranya senang, nggak usah nyecil mobil. Biasanya mesti bawa mobil sendiri. Betul nggak? Grab-nya senang, Pak Peng senang karena dibayar terus, aman, dan Grab itu lagi dicari sama orang, dan sekarang dia percaya.
Dia 2021 jadi partnernya Makpres di Pekanbaru dan dia untung terbesar sepanjang sejarah. Iku piye? Jadi orang itu pada waktu pandemi justru kalau Chinese saying itu namanya Weiqi. Krisis itu is dangerous opportunity. Pernah dengar nggak itu? Weiqi, dua sisi. Weixian dan Jiwei. Weixian itu bahaya. Jiwei itu opportunity. Jadi krisis itu bisa bahaya, bisa opportunity. Buat sebagian besar orang bahaya, sebagian kecil orang bisa melihat opportunity. Karena kompetitornya mati. Kalau dilihat 4C banyak yang mati. Kompetitornya mati, menyerah ya sudah. Enak. Apakah kita nunggu? Enggak. Cari akal. Tapi ditambah kompetitor yang mati, jadi semua asalnya dari 4C dulu. Barusan ke PDB. Ya, oke. Makasih Pak. Terima kasih Mas Hardika. Sekarang aku ke Mas Eling dulu ya. Mas Eling Anindita, setelah itu nanti kita ke Mas Dwi Prasetyo. Silakan Mas Eling. Ya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi tadi mencermati presentasinya ya dari Pak Hermawan, terus kemudian terakhir tadi masalah tanya jawab. Kita ngomong marketing dan teknologi. Saya termasuk orang yang percaya bahwa pendidikan atau education itu juga memegang peranan yang penting ya di segala hal, termasuk kalau kita ngomong marketing dan teknologi. Nah, cuman saya tadi tidak melihat masalah pendidikan atau education itu disebutkan Pak Hermawan. Nah, pendidikan ini bisa pendidikan untuk kita sendiri ya, self development kita sendiri, untuk anak kita mungkin ke depannya seperti apa, ataupun kalau di dunia profesional itu ya untuk karyawan ya, development karyawan, development aset perusahaan semacam itu. Nah, ini mungkin bisa minta tolong Pak Hermawan, bagaimana sih sebaiknya kita memposisikan pendidikan, bagaimana pendidikan itu bisa membantu marketing, bagaimana marketing itu bisa membantu pendidikan ya, sebaliknya bagaimana pendidikan membantu teknologi dan bagaimana teknologi membantu pendidikan. Seperti itu, terima kasih. Ini temannya Dian ini ya. Eling ini temannya Dian ya. Iya, ya, Pak. Ya, jadi saya sangat percaya pada pendidikan. Wong guru 20 tahun kok. Saya kan bilang senang punya program seperti ini. Dan saya di Dewan Pendidikan Tinggi itu kan karena saya senang pendidikan. Nggak mungkin saya masuk Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikbud Indonesia, satu-satunya orang Surabaya ini mewakili Makpres Institute. Gitu. Nah, itu kan membuktikan bahwa saya ini memang mungkin dianggap orang yang pendidikan. Cuma pendidikan itu jangan diartikan sama dengan gelar. Banyak orang bergelar tidak berpendidikan, orang berpendidikan tidak bergelar. Jadi berpendidikan itu artinya well educated. Cuman kalau mau aman, ya lewat pendidikan formal. Aman, karena diajarinya ada checklistnya. Ini, lewat gelar dipaksa. Tetapi sisi lainnya, kalau Anda dipaksa, kemudian Anda fanatik di situ, Anda terjebak pada keilmuan-keilmuan lama. Sedangkan marketing ini pendidikannya dinamis sekali karena ada driver 5 tadi, change tadi. Betul enggak? Ya, setiap kali ada perubahan di change itu akan berubah total, semua landscape berubah sehingga PDB apa ini goyang. PDB ini goyang, PDB ini goyang. Goyang. Sehingga mesti ditinjau lagi, kadang-kadang tetap, kadang-kadang goyang. Jadi pendidikan sangat penting, tapi jangan diartikan pendidikan itu harus bergelar. Kalau bisa punya gelar plus menyerap apa-apa yang ada di dunia nyata, itu paling hebat. Prof. Nyoman itu termasuk salah satu yang begitu. Beliau profesor asli, doktor asli,
memang nomor 1 di Indonesia dan selalu mengikuti, bukan cuma jurnal. Buktinya aku ngajak seperti ini. Teknomarketing cepat sekali. Gampang menerima, enggak pakai teori-teorian. Kalau Pak Hermawan maunya gini, ayo tak pikiri, gini jadi. Waduh, kerjasama sama ITB enak sekali juga. Karena orang-orang SBM ITB ini sangat terbuka. Tapi dengan yang lain-lain, ampunlah. Saya enggak usah nyebutin namanya ya. Susah. Karena pendidikan diartikan sebagai degree. Dan mereka sendiri yang jadi dosen itu susah, untuk jadi profesor susah. Baru tadi pagi saya dapat telepon panjang lebar. Karena dianggap kenal sama Dirjen Dikti sangat baik. Disuruh memperjuangkan keprofesorannya dia. Karena terhambat. Ya memang hambatan-hambatan birokrasi itu selalu banyak. Orang kalau tidak lama baru jadi profesor itu tidak nyaman rasanya yang punya kuasa itu. Jadi saya setuju Mas Eling, di mana pendidikan itu? Ya letaknya di social culture. Kalau orang pendidikannya sudah tinggi, political legalnya boleh demokrasi, menurut saya gitu. Tapi kalau social culture-nya belum terlalu tinggi, ujuk-ujuk demokrasi terlalu terbuka, gak karu-karuan. Kadang-kadang kebablasan, betul enggak? Kalau Amerika itu rata-rata orangnya pinter-pinter, walaupun akeh yang luwih goblok toko kene akeh. Tapi secara rata-rata lebih pintar dari kita. Nah, itu boleh demokrasinya. Nah, kalau kita ya pinter turun tapi demokrasi minta. Nah, itu agak susah. Ya toh. Nah, kalau di Tiongkok tidak niru Amerika. Pokoknya satu partai nurut semua, dan selama itu bagus rakyatnya nurut. Dan bisa mengejar Amerika dengan cepat dengan segala macam cara. Kalau Tiongkok itu niru Amerika, political legalnya nggak akan sampai sekarang ini. Sekarang Tiongkok ditakutin sama Amerika karena dia mengejar Amerika tidak dengan cara demokrasi Amerika. Tiongkok menganggap caranya sudah demokrasi. Demokrasi buat Tiongkok artinya bekerja untuk rakyat. Makanya koperasi itu tidak bisa maju-maju karena terlalu demokrasi. Koperasi bagus, idealnya. Tapi pemimpinnya akan dipilih. Kalau korporasi, pemimpinnya ditentukan dari atas. Dian, kamu jadi kepala cabang Makpres di Surabaya, nurut kabeh. Mau percaya, mau milih Dian. Pimpinan Surabaya diserahkan pada anak-anak Surabaya, gak karuan. Perkara nanti Dian tidak mampu, tak copot, tak ganti orang lain. Jadi bukan diserahkan pada anak-anak Surabaya suruh milih. Nah ini contohnya ini. Contohnya, korporasi itu top down, koperasi bottom up. Makanya koperasi susah. Kalau di negara maju, koperasinya bisa maju. Karena memang pemilihan demokratis dan bagus. Jadi education sangat penting. Cuma jangan diartikan education cuma yang formal. Ya, marketing perlu. Saya menjadi masuk dalam pendidikan tinggi karena marketing. Kayak aku nggak ngerti marketing, nggak mungkin. Tapi kampus perlu memarketingkan diri. Apalagi sekarang kampus itu banyak sekali. Ya toh, antara lain ITS mendiferensiasikan dirinya dengan bekerja sama dengan Makpres, ITB, SBM-nya dengan Makpres, sehingga program kita di Jakarta sekarang menjadi termahal di Indonesia lah. 160 juta yang lokal loh, 18 bulan bahasa Inggris. Yang termahal saya tahunya 159 di Jakarta, tak lebih 1 juta supaya kita bangga menjadi yang termahal. Karena kita bukan startup, naik startup bangga murah-murahan. Kalau aku ya bangga karena kita termahal dan tetap jadi rebutan. Surabaya ora iso lah. Ya, Surabaya ora iso. Jadi ini 80 juta tapi dengan mutu Makpres dan ITS. Jangan khawatir. Next.
Silakan siapa? Mas Dwi. Oke, terima kasih Pak Hermawan. Oke. Ya, saya tadi senang bacanya waktu ada teknologi for humanity ini Pak Hermawan. Nah, sedangkan saya sendiri kadang lebih sering menghadapi itu teknologi itu menakutkan sebenarnya. Kayak kita melihat kemarin itu saya lihat di Facebook ya, itu Elon Musk itu sudah bisa nanamkan chip di kepala monyet. Ceritanya seperti itu. Nah, itu sempat dibahas di WA grup kita ya kan. Wah, ini kalau monyet aja bisa bermain game ya dengan ditancepin chip, apalagi nanti mau dipasang kemana lagi. Nah, kita itu arahnya bukan apa ya, kalau sepertinya menakut-nakuti gitu loh Pak Hermawan. Nah, ini solusinya seperti apa ya Pak kalau kita jadi marketer ya? Nah, ngasih edukasinya seperti apa? Mungkin seperti Nah, ya itu kalau nanti chip itu sudah ditanam di kepala manusia masing-masing, sehingga kalau kita tidak pasang chip, kita juga takut ketinggalan. Sekarang seperti tidak punya WA kan ketinggalan. Tidak ikut Facebook ketinggalan. Tidak pasang apps apa ketinggalan. Tidak nonton Netflix ketinggalan. Padahal masuk situ tambah ruwet, tambah bingung. Kayak Squid Game. Apakah ya pelajarannya bagus semua kan? Enggak. Bunuh-bunuhan. Jadi teknologi itu sebetulnya ada sisi positifnya dan sisi negatif. Maka itu tadi prinsip nomor 1, slide saya ke-10, marketing is digital anyway. Jangan menolak teknologi. Tapi teknologi dipakai humanity. Kalau yang kayak begitu, jangan. Kalau teknologi dipakai di chip manusia, nanti perusahaannya Elon Musk bisa tahu kita mau beli apa. Kalau sekarang kan dia cuma melihat dari data historis. Ya toh, sekarang itu AI itu kan mengolah data historis. Tapi nanti pada waktu proses berpikir, consumer behavior itu tidak laku. Ini kan masih ada pelajaran consumer behavior ini. Nanti consumer behavior itu tidak laku. Karena cukup AI-nya dihubungkan dengan chipnya yang ada di otak itu. Bisa tahu. Saya lihat di China ya, Huawei. Ada digambarkan di satu street di Shanghai, ada 2 mobil jalan, mobil sungguhan. Di sini ada 3 mall. Nah, mobil pertama isinya siapa aja tahu. Namanya siapa, umurnya berapa, kredit cardnya apa, kebiasaannya apa. 1, 2, 3, 4 ini ada juga. Nah, ini diperkirakan akan most likely berhenti di mall nomor 2. Dicegat dulu sama mall nomor 1. Caranya piye? Dikirimi diskon. Dikirimi macam-macam ke HP-nya 4 orang ini. Karena tertarik, jadi tidak jadi yang kedua, pindah ke yang pertama. Apa ora edan ini? Kalau persaingan sudah begitu gimana? Nah, tapi itu terjadi. Nah, kalau itu ada, terus harus gimana? Anda tidak mau ikut? Harus ikut. Tapi yang dimaksud humanity harus menuju ke yang baik-baik. Susah dihindari. Karena semua teknologi ada sisi positif, sisi negatif. Ya, oke, masih ada lagi? Mungkin terakhir, saya 8:30 saya akhiri. Mungkin satu pertanyaan dari Pak Suharno, satu dari pertanyaan lagi, Mas Suharno. Ya, Pak Bagus nanti di next pertemuan ya kita. Oke, ya. Pak Bagus. Oke, silakan Pak Suharno. Ya, selamat malam Pak Hermawan. Saya dari Propan Pak, tadi kan belum kenalan ya. Propan Raya Pak Hendra Didama, Pak Yuwono. Ya, Pak Hermawan adalah guru saya. Waktu di Bandung, waktu di Propan kan sering join sama Makples terus lah. Iya. Nah, saya lihat segi 4 Bapak, segi 3 itu saya udah ikutin Bapak tuh dari waktu saya di Bandung ya, area sales manager di Bandung waktu itu. Sudah pernah lihat ya? Sudah pernah lihat Pak, kok sekarang masih bertahan ya gitu. Loh, ya itu membuktikan bahwa marketing itu tetap. Iya. Nah, kemudian gini Pak, saya juga bertransformasi masuk Propan, dulu di dunia retail sama masuk di dunia sekarang 5 tahun terakhir saya di dunia project. Saya handle project-project government nasional Pak. Memang perubahan
saya bersyukur sih bisa mendukung pemerintah sekarang membangun infrastruktur. Propan yang dulu zero sekarang luar biasa di sana. Kemudian saya masuk ke MMT ini sebenarnya gini Pak. Ini nih proyek mau dikembangkan karena selama ini Propan ini dikepung merek-merek asing Pak, terus terang. Nah, kita berjuang ya sama Pak Yuwono ya 5 tahun terakhir ini udah luar biasa Pak kita. Hanya terakhir-terakhir ini bagaimana mengembangkan secara, karena teknologi kan berkembang nih Pak. Nah, terus terang akhir-akhir ini kami kesulitan ngejar merek kuning untuk merek yang cat tembok. Tapi kita sebenarnya punya uniqueness. Mungkin Bapak udah tahu Propan lah. Karena kita punya heavy duty, punya polymer flooring 30 tahun, punya waterproofing, teknologi kita semua. Akhirnya memang kita akan bawa ke sana sama Pak Yuwono sama Bis Unit Project. Gitu. Mungkin bayangan saya masuk MMT ITS itu salah satunya ingin menemukan ide itu. Gimana menurut Pak Hermawan? Ya ini kan ini segmentation targeting. Ini di sini. Jadi Anda itu bicara target market. Target market Anda sekarang government kan? Ya. Government project. Nah, ini customer management. Kalau ini product management, ini brand management. Jadi marketing itu tidak lebih dari 3. Yaitu customer management, product management, dan brand management. Yang Anda bicara sekarang adalah customer management. Bagaimana meyakinkan si pihak pemerintah supaya mau memilih catnya Propan yang punya diferensiasi macam-macam tadi, ya kan? Dibanding merek asing. Jadi cara berpikirnya begitu mesti. Nah, Anda lihat dulu 4C-nya, siapa kompetitor Anda yang masuk di target market itu, ya kan? Siapa kompetitor yang paling dekat? Kemudian Anda lihat customer-nya adalah government itu sendiri. Kemudian Anda bandingkan, Anda nawarin sesuatu, dia nawarin sesuatu. Saya di sini bertempur. Nah, diferensiasi kita itu dibandingkan di sini. Nah, ketika di sini itu gimana cara Anda menjual? Tergantung jadi bagaimana Anda diferensiasi. So you are selling the differentiation sebetulnya. You are not selling the feature, you are not selling the benefit. Nah, saya tidak bisa mendalam karena satu, saya udah tidak mengikuti Propan udah lama. Saya berteman dengan Propan, tapi sekarang sudah tidak pernah dianggap Propan, ya toh. Makanya ini saya langsung tanyakan Pak Yuwono sama Pak Adi. Ini Pak Hermawan udah lama nih harus ke Propan nih kayaknya. Nggak pernah manggil lagi soalnya. Oh ya iya. toh. Sehingga sekarang dipanggil Avian. Avian Surabaya itu kliennya Rere itu. Rere itu dikontrak sama Avian sudah 4 tahun. Tiap tahun kita ngasih training seluruh Indonesia. Jadi Avian itu, mohon maaf loh, itu update sekali dengan konsep-konsep kita. Terus 4 tahun. Sehingga, loh saya bukan banding-bandingin loh Mas. Avian itu sekarang juga. Sudah tahu Pak kita Pak? Sudah tahu lah maksudnya Avian. Memang benchmark yang kita akhir-akhir ini, apalagi mau IPO kan? Ya, nomor 1 loh sekarang. Ya. Nomor 1 loh, sorry. Ya. Jadi aku sebetulnya lebih kenal Propan dari dulu. Cuma karena nggak pernah diundang lah, nggak bisa menawar-nawarkan diri. Tapi kita tidak dimonopoli oleh satu merek, kita free. Ya. So, don't worry, contact us, kita akan lebih mendalam. Siap. Tapi kalau saya tahu Pak Yuwono dokter, jadi tidak hanya training dengan yang biasa, kita bisa bantu analisis sebetulnya. Sehingga nanti bisa ditajemin ya apa caranya memenangkan persaingan di era baru ini. Di government dulu memang saya lihat tidak terlalu bermain di situ. Sekarang yang punya duit itu sopo saiki. Ya pemerintah sama BUMN. Apalagi zaman pandemi, swasta-swastanya turu kabeh ngenteni. Anda tidak bisa masuk government BUMN, Anda die. Ya toh? Itu sementara 2 itu luar biasa. Saya tidak bisa jawab langsung, tapi saya akan catat. Dan saya tunggu Pak Yuwono. Terima kasih, sampaikan salam hormat pada Pak Yuwono.
Terima Ya, Pak. kasih atas perhatian Anda semua. Saya maaf, saya tidak bisa lama-lama. Saya sudah mulai jam 5:30 pagi sudah bangun, jam 8 pagi udah makan pagi di Grand Hyatt tadi pagi, sampai sekarang tidak pulang-pulang. Ketemu Gubernur Babel tadi sore, terus ngajar di sini. Sekarang 8:30 malam aku mau pulang, Rek. Mau pulang, mau istirahat. Tapi rumahku di sini, jadi tinggal jalan aja, lewat mall 5 menit sampai. Jadi rumahku di Mall Kokas. Sekali lagi, kalau yang di Jakarta silakan mampir. Silakan hubungi Mbak Tasya ini kalau di Jakarta. Kalau mau mampir di Surabaya, silakan hubungi Mas Dian atau Rere. Saya berharap supaya 18 bulan lagi 22 orang ini lulus semua ya. Amin, Pak. Jangan Siap. sampai ada yang ketinggalan. Amin, Jadi Pak. kuliah pembukaannya saya, kuliah penutupannya saya lagi nanti. Nah, tapi dagingnya Pak Nyoman dan teman-teman dari ITS. Jangan takut, dagingnya dari ITS. Aku pembukaan sama penutupan saja, sama marketing-marketingnya. Matur nuwun, good night. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sehat-sehat, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih Bapak dan Ibu semua. Sampai ketemu di hari Sabtu. Nanti kita akan ada kuliah lagi. Stay safe dan sampai jumpa minggu depan. Kita sudah mulai selesai pukul 9 malam sesuai silabus ya Bapak dan Ibu. Semoga opening lecture-nya membuka wawasan. See you. See you. Thank you, Mbak Tasya. Thank you, Sehat-sehat Mbak semua. Tasya Thank you, dan Mbak Tasya. kawan-kawan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tasya.